Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Murdiah dengan NIM C1C022117. Guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sumber Hukum Islam. Apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati Jumhur atau kebanyakan ulama ada 4. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua, As-Sunnah, yang ketiga, Ijma, dan yang terakhir, Qiyas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, Malaikat Jibril alaihissalam, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Sebagai ayat Al-Qur'an turun di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah dan sebagian yang lainnya turun di kota Madinah setelah peristiwa hijrah. Ayat yang diturunkan pertama kali adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, sedangkan ayat yang terakhir adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ada beberapa fungsi Al-Quran. Yang pertama sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai rahmat bagi alam semesta, yang ketiga sebagai cahaya petunjuk, keempat sebagai peringatan, kelima sebagai penerang dan pembeda, keenam sebagai pembelajaran, ketujuh sebagai sumber ilmu, kedelapan sebagai hukum, kesembilan sebagai obat penyakit jiwa, dan yang terakhir sebagai pemberi kabar gembira. Mukjizat Al-Quran. Di sini terdapat 4 mukjizat Al-Quran. Yang pertama, kandungan Al-Quran memuat informasi tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebagai pemberi kabar gembira. Ketiga, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Keempat, pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu As-Sunnah. As-Sunnah ialah ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, serta ketetapan-ketetapan atau ta'ririyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sifat As-Sunnah yang pertama menjelaskan dan menguraikan secara lebih terinci prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh aplikatif. Yang kedua membatasi ketentuan Al-Quran yang bersifat umum dan bahkan bisa menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Terdapat beberapa fungsi As-Sunnah. Yang pertama, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Ketiga, membatasi kemutlakannya. Keempat, menafsirkan atau mengkhususkan keumumannya. Kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diikuti dengan ketaatan kepada Rasul. Sebaliknya, ketaatan kepada Rasul harus diikuti pula dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi memelihara mereka. Quran Surat 4 ayat ke-80. Seorang muslim perlu melengkapi rujukan sumber hukum Al-Quran sebagai rujukan utama dengan As-Sunnah. Pembahasan yang ketiga yaitu Ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah.
Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan dapat digunakannya ijma sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis-hadis yang menyatakan bahwa umat Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Kedua, mengikuti jalan akidah orang bukan mukmin adalah haram karena menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan diancam neraka jahanam. Ada tiga tingkatan ijma. Yang pertama, ijma syarih, kedua, ijma syukuti, ketiga, ijma pada permasalahan pokok. Faktor-faktor yang harus terpenuhi sehingga ijma dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid. Kedua, kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat. Ketiga, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Keempat, kesepakatan itu diterapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Pembahasan yang terakhir yaitu kias. Definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum sesuatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas baik di Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena ada kesamaan dalam alasannya. Kias dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kias diperlukan karena nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu universal dan global. Kias juga sesuai dengan logika yang sehat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.